Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala pada pertemuan kita sebelumnya, penyakit yang kedua atau sebab yang kedua yang bisa menghancurkan agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis Ka'b bin Malik al-Ansari, madhibani ja'i'an ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar apabila dilepaskan kepada seekor kambing, kerusakannya lebih besar daripada ambisi seseorang terhadap harta dan ambisi seseorang terhadap kedudukan bagi agamanya. Maka di dalam hadis ini disebutkan ada dua penyakit, ada dua sebab hancurnya agama seseorang. Yang pertama adalah hirsul mal, ambisi terhadap harta. Yang kedua hirsus syaraf, ambisi terhadap kemuliaan, kedudukan. Dan jenis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab, asyaddu halakan, ini yang lebih membinasakan, lebih membinasakan agama seseorang. Kita telah memberikan kemarin contoh permisalan seorang yang menuntut ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu, belajar ilmu, yang satu tujuannya untuk mendapatkan harta, yang satu tujuannya untuk mendapatkan kedudukan, agar dipuji sebagaimana atau agar dipuji menjadi orang yang alim. Adapun yang pertama, menuntut ilmu, kemudian darinya dia menginginkan harta atau mendapatkan harta, maka di sana sebagian para ulama menyebutkan dia mendapatkan harta dengan sebabnya menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, ini tidak mengapa. Bahkan ini pendapat jumhur para ulama. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang kalian berhak untuk mendapatkannya sebagai ajar, sebagai balasan, sebagai imbalan adalah kitabullah. yakni mengajarkan kitabullah, kemudian dia mendapatkan imbalan darinya, maka itu adalah hak dia. Berbeda keadaan yang kedua, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, liyuqal alim, untuk mencari kedudukan dan kemuliaan supaya dikatakan dia alim. Maka kita telah sebutkan
Kemarin hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan manusia yang pertama kali diazab di neraka. 3 golongan manusia yang pertama kali diazab di neraka. Nah, bukan zahir yang mereka pelaku maksiat, tetapi secara zahir mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang agung. Yang pertama, dia membaca Al-Qur'an, dia mengajarkan Al-Qur'an. Nah, tetapi dia berniat untuk dikatakan sebagai alim. Yang kedua, dia berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, tapi niatnya untuk dikatakan dia sebagai jari pemberani. Dan yang ketiga, dia bersedekah, akan tetapi niatnya supaya dia dikatakan jawad, dia orang yang dermawan. Zahirnya adalah melakukan ibadah yang mulia, bahkan ibadah yang agung. Nah, syahid kita dari hadis ini adalah orang yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, tetapi untuk mencari kedudukan, supaya untuk mendapat gelar alim, dia menjadi orang yang pertama kali diazab di dalam neraka, waliyadzubillah. Maka ini sebab ambisi terhadap kedudukan itu lebih membinasakan daripada ambisi terhadap harta. Dan kita saksikan di dalam kehidupan al-waqi', kebanyakan orang yang dia ingin mencari kedudukan, dia rela untuk mengeluarkan harta yang banyak, ya. Dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya, bukan demikian? Supaya dapat jabatan, supaya dapat kursi, rela dia mengeluarkan uang yang sangat banyak supaya mendapatkan pendukung, supaya mendapatkan suara. Ini kita saksikan, ya. Kemudian beliau akan menyebutkan di sini macam-macam ambisi terhadap kemuliaan atau kedudukan. Sebagaimana ambisi terhadap harta, itu ada beberapa macam yang telah kita sebutkan kemarin jenis-jenisnya. Demikian pula ambisi terhadap kedudukan, di sini ada 2 macam. Beliau mengatakan, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wal hirsu ala syarafi ala qismain. Ambisi terhadap kemuliaan, ambisi terhadap kedudukan itu ada 2 macam. Ahaduhuma talabu syarafi fil wilayah wa sultani wal mal, wa hadha khatirun jiddan. Jenis yang pertama adalah mencari kedudukan dari al-walayah atau al-wilayah, dari jabatan, ya. Wa sultan, dari kekuasaan, wal mal, dan dari harta. Dia ingin mencari kedudukan, dia ingin dimuliakan dengan jabatannya, ya, atau dengan kekuasaannya, atau dengan hartanya. Yang ini kata beliau, wa hadza khatirun jiddan. Perkara ini sangat berbahaya. Khatirun bisa dibaca dengan di kasroh to' atau di fathah to'-nya. Khatorun atau khatirun. Kepada orang-orang yang tidak menginginkan, tidak berambisi mendapatkan posisi yang tinggi, ketinggian di bumi, di dunia. Wala fasadan, dan tidak juga diberikan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala wa qalla man yahrisu ala riyasati dunya bitalabil wilayat fayuwaffaq bal yukal ila nafsihi. Beliau menyebutkan perkara yang terjadi, yang biasa terjadi dan keumumannya. Kata beliau di sini sedikit, sangat sedikit didapati orang yang berambisi terhadap riyasatud dunia, berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan
berambisi untuk menjadi orang yang teratas. Bitolabil wilayat, dengan mencari kedudukan. Fayuwaffaq, kemudian dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit ya, orang yang mendapatkan kedudukan tetapi dengan cara ambisi ya. Ambisi untuk mendapatkan kepemimpinan. Sedikit sekali yang diberikan taufik, dibantu oleh Allah untuk lurus jalannya. Bal yukal ila nafsihi, akan tetapi Allah tinggalkan dia. Dia dibiarkan sendiri, tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibn Samurah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, kita perhatikan. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abdurrahman ibn Samurah, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Ahkam, bab man lam yas'alil imarah a'anahu Allahu 'alaiha. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab barang siapa yang tidak meminta kedudukan kemudian lantas dia diberikan kedudukan, niscaya Allah akan membantu dia. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah." Jangan minta kedudukan, jangan minta jabatan, ya. Jangan cari-cari jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin, kalau kamu mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan suatu tanggung jawab dengan cara masalah, dengan cara meminta-minta, ya. Wukilta ilaiha, kata Nabi, engkau akan dibiarkan. Engkau tidak akan ditolong, engkau tidak akan diberikan petunjuk dan taufik. Sangat sedikit, bahkan tidak mungkin orang yang tidak terjatuh kesalahan kalau dia tidak mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berlepas diri. Apa yang dia lakukan tidak di atas petunjuk. Sangat besar dan sangat mungkin kemungkinannya dia terjatuh ke dalam kesalahan. Ya. Qala wa in utitaha min ghairi mas'alatin wa anta 'alaiha. Akan tetapi kalau engkau mendapatkan jabatan tersebut, kedudukan, tanggung jawab, suatu amanah tanpa engkau meminta-minta, wa anta 'alaiha, engkau akan dibantu, diberikan pertolongan, ya, pada kewajiban tersebut, pada kedudukan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menggambarkan ini mujarrad soal, hanya dengan meminta saja. Ya. Bagaimana dengan orang yang mencari jabatan dengan ambisinya, meminta-minta, bahkan mengeluarkan harta yang sangat banyak, cari kedudukan, cari kursi, ya. Mengeluarkan harta yang sangat banyak, sangat berambisi. Bahkan tidak sedikit didapati ketika dia tidak mendapatkan kursi tersebut, jabatan tersebut. Nah, dia putus asa, bahkan mungkin gila. Iya kan? Nah. Hanya sekedar meminta, tanpa ada mengeluarkan sesuatu usaha, ya. Mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, pikirannya. Yang seperti ini sangat sedikit sekali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia diberikan jabatan, kedudukan, amanah tanpa dia meminta, dia akan dibantu dalam mengemban amanah tersebut. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, ma harasa ahadun
ala wilayatin fa'adala fiha. Sangat sedikit atau tidak ada seseorang yang dia berambisi untuk mendapatkan kedudukan, kemudian dia akan berlaku adil ketika mendapatkan kedudukan tersebut. Nah, ya. Dia merasa telah melakukan upaya yang banyak, dia merasa telah meluangkan waktu yang sangat banyak, dia merasa telah mengeluarkan biaya uang yang sangat besar. Kemudian ketika dia mendapatkan jabatan tersebut, dia merasa berhak untuk mengambil, ya, yang padahal itu bukan haknya, ya. Mengambil harta yang bukan haknya. Kalau ada kesempatan, nah, untuk mengarahkan harta-harta manusia itu kepada kantung pribadinya, dia akan melakukannya, ya, tanpa ada rasa malu. Waliyadzubillah. Korupsi, iya kan? Mengambil uang rakyat, memakan harta manusia secara batil. Ma harasa ahadun ala wilayatin fa'adala fiha. Enggak ada orang yang berambisi terhadap suatu jabatan kemudian dia akan bersikap adil ketika mendapatkan jabatan tersebut. Ini perkataan sebagian salaf. Qala wa kana Yazid ibn Abdullah ibn Mauhab min qudatil adl was salihin. Beliau mengatakan di sini adalah Yazid ibn Abdullah ibn Mauhab. Yazid bin Abdullah ibn Mauhab salah satu qadhi, hakim dari penduduk Syam. Min qudatil adl. Beliau ini termasuk hakim yang adil. Ya. Was-salihin, termasuk di antara orang-orang soleh. Wa kana yaqul, beliau pernah berkata, man ahabbal mala wasyarafa wa khafad dawair lam ya'dil fiha. Nah. Barang siapa yang cinta terhadap harta, cinta terhadap kedudukan, dan khawatir, takut dengan ad-dawair. Dawair itu dari kata dairah, perputaran. Maksudnya perputaran apa? Perputaran nasib, perpindahan kedudukan. Yang namanya orang mendapatkan jabatan, tidak akan dia menjabat suatu jabatan selama-lamanya, ya kan? Akan ada waktunya, akan ada masanya. Misalnya jabatan ini maksimal 3 tahun atau 5 tahun, wajib diganti dengan orang lain misalnya. Ini disebut dawair, pertukaran, ya. Perubahan, perpindahan kedudukan. Barang siapa yang cinta harta, cinta kedudukan, dan takut berpindah, ya, takut hilang kedudukannya, khafad dawair, lam ya'dil fiha. Dia tidak akan berbuat adil padanya. Naam. Qala wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamata yaumal qiyamati fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Di dalam sahih Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam Kitabul Ahkam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kata Nabi, sesungguhnya kalian itu akan berlomba-lomba, berambisi untuk mendapatkan imarah, kepemimpinan. Ini tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi nanti. Sesungguhnya kalian, wahai umatku, kalian akan berambisi
untuk mendapatkan kepemimpinan. Nah, kita lihat bagaimana kaum umat ini iftaraqat, terpecah belah. Iya. Setiap alimnya, setiap pemimpinnya, setiap orang besarnya senantiasa ingin menjadi nomor satu. Tidak cocok dengan sahabatnya, bikin organisasi. Dia ketuanya, dia pemimpinnya. Nah, berselisih dengan anggota yang lain, pecah. Bikin organisasi baru. Dia ketuanya. Nah, jalannya organisasi ini adalah sesuai dengan perintahnya, ucapannya. Tidak boleh ada yang membantah. Akhirnya terpecah belah. Ada yang organisasi ini, ada organisasi ini, ada organisasi itu, ada kelompok ini, ada kelompok itu. Nah, tujuannya apa? Tidak lain dua ini. Harta atau kedudukan. Iya kan? Harta atau kedudukan. Ya. Berpecah belah, bahkan sampai menumpahkan darah. Ada Al-Qaeda, ada ISIS. Jangan dikira tujuannya sama. Zahirnya saja. Tapi mereka terpecah belah karena sebab apa? Kepemimpinan, harta. Nah, sebagaimana pendahulunya, yang dahulu pernah mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah, ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Dalam permasalahan pembagian harta rampasan perang, wahai Muhammad, berlaku adillah engkau tidak adil, ya kan? Dzul Khuwaisirah, cikal bakalnya Khawarij. Kenapa dia protes kepada Nabi? Apakah dalam permasalahan agama? Permasalahan ketaatan? Permasalahan ibadah? Tidak, permasalahan harta. Kita bisa melihat ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada yang ini, ada yang itu, berpecah belah. Apa sebabnya? Sama seperti nenek moyangnya, cikal bakalnya, harta. Ya. Ingin menguasai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kalian itu akan berlomba-lomba, berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan. Wa satakunu nadamatu yaumal qiyamah, akan tetapi pada hari kiamat yang kalian dapatkan hanyalah penyesalan. Fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu, sebaik-baik murdi'ah dan sejelek-jelek Fatimah. Murdi'ah itu maksudnya anak yang masih menyusui kepada ibunya. Kalau Al-Fatimah itu anak yang sudah mengalami masa fitam, sudah disapih, artinya dari menyusu kemudian dipisahkan dengan ibunya, sudah disapih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal murdi'ah wa bi'satil Fatimah, sebaik-baik anak yang menyusu. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan jabatan, itu bagaikan anak yang sedang menyusu. Nikmat, ya kan? Dia menikmati kekayaan tersebut. Dia menikmati kekuasaan yang dimilikinya. Nah. Akan tetapi ketika disapih, maksudnya apa disapih? Ketika waktu di dunia telah habis, dia telah dipisahkan dengan kekuasaannya, telah terpisah dengan kekayaannya, ya. Kematian, kiamat yang memisahkan dia. Bi'satil Fatimah, sejelek-jelek yang anak yang mendapatkan sapihan, artinya diputuskan dari kenikmatan tersebut, pada hari kiamat dia mendapatkan siksa. Nadamah, ya, penyesalan. Mas'uliyah laisat sahlah, yang nama tanggung jawab itu bukan perkara yang mudah, ya. Jangan dikira ketika dia mendapatkan harta nikmat, tidak. Setiap sennya,
ya, setiap peraknya yang dia keluarkan, yang dia gunakan, itu akan ditanya. Nah, semakin banyak harta yang dia miliki, semakin lama hisabnya, perhitungannya. Bukan hal yang mudah. Semakin besar kekuasaannya, semakin banyak orang yang di bawah naungannya, tanggung jawabnya, akan ditanya, ya, bagaimana tanggung jawabmu dengan ini? Si fulan ini tanggung jawabmu. Kehidupan dia, agama dia, nafkah dia, pendidikan dia, akan ditanya. Semakin besar kekuasaan, semakin banyak tanggung jawab, semakin besar pula mas'uliyah. Dia akan ditanya pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya dengan apa yang dia pimpin. Qala wa fihi aidan an Abi Musa al-Ash'ari. Dalil yang berikutnya dalam permasalahan ini pula dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ana rajulaini qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah amirna. Qala inna la nuwali amrana hadha man sa'alahu wala man harasu alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim di dalam bab ma yukrahu minal hirsi 'alal imarah. Dibenci berambisi terhadap kepemimpinan. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkisah ada dua orang laki-laki datang dan berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah amirna. Wahai Rasulullah, angkat kami, jadikan kami sebagai amir, sebagai pemimpin. Nah, kedua orang ini adalah dari Bani Al-Ash'ari, satu kabilah dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Artinya ingin bertemu dengan Rasul, ya kan? Orang dari kabilahnya. Nah, Abu Musa Al-Ash'ari berhusnudzon, ya, sini saya antar kepada Rasul, saya temani. Ini dari kabilah Abu Musa. Ternyata beliau dikagetkan dengan ucapan dua orang ini. Ya Rasulullah amirna. Wahai Rasulullah, angkat kami sebagai amir, jadikan kami sebagai pemimpin. Kaget Abu Musa Al-Ash'ari, ya. Kenapa orang ini kok berkata demikian? Ya. Kok pede sekali minta diangkat menjadi pemimpin? Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nuwali amrona hadza man sa'alah." Kami tidak akan memberikan perkara kami ini, yakni kepemimpinan, kepada orang yang memintanya. Ya. Dalam perkara agama ini, ada orang yang meminta diangkat menjadi pemimpin. Nah, Nabi mengatakan tidak. Kami tidak akan memberikan kepemimpinan kepada orang yang memintanya. Walaman harasa alaih. Dan kami tidak memberikan juga kepemimpinan tersebut kepada orang yang berambisi. Karena dikhawatirkan, sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf tadi, sangat sedikit orang yang berambisi kepada pemimpinan kemudian akan berbuat adil. Ya. Yang ada dia malah berbuat zalim. Dia akan mengambil hak yang bukan miliknya. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, qala wa'lam anal hirsu 'ala syaraf yastalzim syarran 'aziman. Ketahuilah, setelah kita sebutkan dalil-dalil di atas, bahwa ambisi terhadap kedudukan, ambisi terhadap kemuliaan,
ini akan mendatangkan kejelekan yang sangat besar. Qabla wuqu'ihi fi sa'i fi asbabihi wa ba'da wuqu'ihi bil khataril azim. Kejelekan yang sangat besar itu akan terjadi sebelum dia mendapatkan kedudukan tersebut atau bahkan sesudah dia mendapatkan kedudukan tersebut. Al-khatar al-azim. Bahaya yang sangat besar. Alladhi yaqa'u fihi sahibul walayah minadh dhulmi wa takabbur wa ghairu dzalika minal mafasid. Yang mana orang yang mencari kedudukan tadi, dia akan terjatuh terhadap kepada perbuatan kezaliman, perbuatan sombong, dan yang selainnya dari kerusakan-kerusakan. Nah, ya. Orang yang mengejar kepemimpinan, mengejar jabatan, sebelum dia mendapatkan, dia telah berada di dalam bahaya yang sangat besar, ya kan? Dia mengorbankan hartanya yang sangat banyak. Bukan hartanya, bahkan harga dirinya. Ya. Dia rela harga dirinya dijatuhkan untuk mendapatkan jabatan. Dia rela dihinakan untuk mendapatkan jabatan. Bahkan dia rela mengorbankan agamanya untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan. Demikian pula keadaan para orang-orang yang dikatakan mereka ulama, orang-orang yang berilmu, ya, ingin mendapatkan kedudukan di sisi penguasa, akhirnya dia mengorbankan agamanya. Dia berfatwa sesuai dengan keinginan rajanya misalnya, atau pemimpinnya, penguasanya. Ya. Dia bisa memutarbalikan masalah, yang halal menjadi haram, yang haram jadi halal dengan fatwanya. Ya kan? Demi apa? Demi mendapat kedudukan di samping penguasa, di sisi penguasa. Dia rela mengorbankan agamanya. Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan ulama itu ada 3 macam. Al-ulama'u salasatu aqsam. Para ulama, yakni orang yang dikatakan mereka ini alim berilmu, itu ada 3 macam. Tidak semuanya baik. Alimu millatin, wa alimu daulatin, wa alimu ummah. Yang pertama alimu millah, ulamanya agama. yakni yang dikatakan dia ulama, yang dia menyebarkan agama ini, menyebarkan al-millah, menyebarkan ad-din, mengajarkan agama dengan baik dan benar, mengatakan ini halal halal, ini haram haram. Pegangannya, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Fahadha alimu millah. Ini adalah ulamanya agama. Yang kedua adalah alimu daulah. Ulamanya negeri. Ini ulamanya pemimpin. Ya. Dia akan mengatakan benar dan salah sesuai dengan keinginan pemimpinnya, penguasanya. Menjual agamanya dengan harga yang sedikit. Ya. Dia lihat penguasanya, oh penguasanya ini suka berbuat perkara yang diharamkan. Kalau saya katakan ini haram, akan jatuh martabatnya penguasa di mata rakyatnya. Kalau begitu saya katakan tidak, ini bukan haram, ini halal, ini boleh. Ya. Nah, paling banternya ya ini makruh. Hawa nafsu. Merubah-rubah agamanya sesuai dengan keinginan penguasa. Menjilat para penguasa. Waliyadzubillah. Ini disebut alim daulah. Yang ketiga alimu ummah. Ulamanya umat. Ini tidak lebih jelek juga dari jenis yang kedua.
Dia akan mengatakan apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sesuai dengan kehendak umat. Kalau saya katakan ini haram, kalau saya katakan nasyid itu haram, ya. Kalau saya katakan ini tidak boleh, wah banyak nih yang lari nanti dari mad'u saya, ya. Dari umat saya banyak yang lari karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya cari-cari, ya, perkataan ulama, tatabbu'ur rukhas. Oh ada kok ternyata seorang alim yang mengatakan wah ini boleh, padahal dia berpendapat dengan dalil yang sangat lemah. Bahkan pendapatnya itu bisa dikategorikan ini syad, ini menyimpang, menyelisihi pendapat kebanyakan ulama yang lebih kokoh ilmunya. Tapi dia membawa nama besar ulama tersebut. Oh ini Al-Imam Syuyuti membolehkan maulid Nabi kok. Ya. Kamu siapa? Ini ada dai Wahabi, baru saja belajar kemarin sore atau baru saja mendapatkan gelar kemarin sore, sudah mengatakan ini maulid Nabi bid'ah. Siapa kamu? Siapa Imam Syuyuti? Nah, ya kan? Mencari ucapan yang syadz, yang menyelisihi ucapan para ulama, yang menyelisihi ucapan ulama yang lain yang lebih kokoh ilmunya. Ya. Mencari-cari ketergelinciran para ulama, mencari-cari kesalahan para ulama untuk bertameng di baliknya. Makanya ada kok ulama yang membolehkan. Ya. Siapa kamu? Siapa alim ini? Demikian. Ini alim ummah yang mengajarkan agama sesuai dengan kesenangannya umat. Kalau umat nggak senang, umat bakal lari, nggak diajarkan, disembunyikan, ditutup rapat-rapat. Jangan ajarkan ini, jangan ajarkan tauhid. Ini akan memecah belah umat. Jangan ajarkan. Ya. Jangan ajarkan sunnah. Jangan ajarkan ini bid'ah. Jangan. Diam. Nanti umat akan terpecah belah, nanti umat akan lari. Ini alim ummah. Waliyadzubillah. Ya. Qala wa'lam anna al-hirsa 'ala syarafi yastalzim syarran 'aziman qabla wuqu'ihi fi sa'yi fi asbabihi wa ba'da wuqu'ihi bil khataril 'azim alladhi yaqa'u fihi sahibul walayah min adh-dhulmi wa takabbur wa ghairu dzalika minal mafasid. Ketahuilah bahwa ambisi terhadap kedudukan, kemuliaan ini akan mendatangkan kejelekan yang sangat besar sebelum dia mendapatkan kedudukan tersebut dan setelah dia mendapatkan kedudukan tersebut. Ya. Sebelumnya dia mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya, harga dirinya, mengorbankan agamanya. Kemudian setelah dia mendapatkan kedudukan tersebut, dia berlaku zulm, berlaku zalim. Dia berlaku takabur, dia sombong, ya kan? Dia menyembunyikan kebenaran. Waliyadzubillah dari mafasid-mafasid yang lainnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Dia mengatakan ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Wah, ini Nabi Yusuf aja minta kedudukan. Ya. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan kepada Al-Malik, kepada rajanya, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai orang yang mengurusi perbendaharaan bumi. Yang jadikan aku menjadi bendahara, orang yang menyimpan harta. Ya kan? Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pintar menjaga dan mengatur harta. Nah, ini Nabi Yusuf berarti minta kedudukan. Talab syaraf. Tidak, kita katakan. Yang pertama,
bahwa kedudukan tersebut itu adalah tawaran dari raja. Setelah raja mengetahui kemampuan Nabi Yusuf, ayat sebelumnya, wa qala al-maliku tuni bih, raja sendiri yang berkata, wa qala al-maliku tuni bih, raja tersebut berkata, datangkan Yusuf. Ya kan? Setelah beliau mengetahui kemampuan Nabi Yusuf mentakwil mimpi, ya kan? Beliau ini orang yang pintar, ya, bisa mengatur keuangan. Datangkan dia kepadaku. Astakhlishu li nafsi. Aku akan menjadikan dia orang khusus bagiku, orang terdekatku. Ya. Raja yang menginginkan, bukan Nabi Yusuf. Falamma kallamahu, maka ketika Nabi Yusuf berkata kepada raja tersebut, raja tersebut berkata, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau pada hari ini wahai Yusuf, engkau memiliki kedudukan di sisi kami dan engkau menjadi orang yang terpercaya. Nah, berkata Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat ini, qala wa laysa dzalika hirson min Yusuf alal walayah. Ini bukan ambisi Nabi Yusuf terhadap kedudukan, bukan. Ya. Innama huwa raghbatun minhu fi naf'il 'am. Ini adalah dari keinginan beliau untuk memberikan manfaat yang besar, yang umum. Ya. Artinya beliau memang memiliki potensi, bisa mengatur dan bisa membantu raja dalam mengatur perbendaraan, ya kan? Yang ketika itu ditimpa paceklik, ya. Nabi Yusuf memiliki jalan keluarnya untuk menghadapi paceklik tersebut. Caranya begini. Nah, dan beliau ingin memberikan manfaat yang sifatnya umum, bukan untuk diri beliau sendiri, tapi umum, ya, kepada manusia. Syekh Khudair juga menjawab tentang ayat ini, anna man wujida fi zamanin la yujadu fihi man yasluhu li hadhihi alwalayah illa huwa ma'a ghalabati dhannihi annahu ya'dilu fiha wa la yata'arrad lil fitan fayata'ayyan alaihi talabuha. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, bahwasannya barang siapa yang didapati pada suatu zaman tidak ada orang yang bisa melakukan sesuatu pekerjaan, ya, suatu tanggung jawab, kecuali orang ini, dengan persangkaan bahwa dia akan berlaku adil dan dia tidak akan terjerumus ke dalam fitnah kejelekan, maka wajib kita untuk meminta dia, ya. Bahkan dia wajib untuk melakukan atau mengambil amanah tersebut, ya. Tidak ada yang memimpin suatu negeri dengan baik kecuali orang ini. Kita mengetahui dia orangnya adil, ya. Dia tidak suka korupsi misalnya. Dia dikenal orang yang baik. Nah, maka tidak mengapa misalnya dia mencalonkan dirinya atau kita memilih dia sebagai pemimpin. Nah, itu perkara yang diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah apa yang kita jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.